Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya mau mengupload beberapa pohon. Ya, tapi sebelum saya upload, ya ini tadi sempat ada yang tanya ke saya apakah adenium itu kuat untuk dikirim jauh. Ya, ini pertanyaan yang sangat sangat mendasar dan memang sering menjadi momok buat para pembeli, ya terutama para pembeli baru atau para buyer yang belum pernah berbelanja adenium online. Ya, jadi adenium atau bisa disebut kamboja Jepang ya. Ada juga yang nyebutnya adenium itu kan mawar gurun. Jadi bunganya seperti mawar. Ya, bunganya berlapis-lapis seperti mawar. Ya, tapi asal muasalnya dia dari gurun atau dari daerah yang panas. Perlu diketahui yang paling penting yang membuat adenium itu kuat dikirim jauh adalah kandungan nutrisi ya, kandungan nutrisi yang ada di bonggol. Ya, kandungan nutrisi yang ada di bonggol inilah yang membuat adenium itu lebih kuat dikirim jauh. Bahkan saya dulu pernah punya pengalaman itu kirim ke Kalimantan Timur itu dalam kardus itu 1 bulan. Ya, 1 bulan dalam kardus dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Ya, kenapa bisa selamat? Ya karena selama di kardus si adenium atau si kamboja ini makan atau menyerap nutrisi dari bonggol. Ya, jadi bonggol ini kalau diangkat kan besar nanti ya. Yang ditanam di media itu masih cukup besar. Ya, nutrisi yang ada dalam bonggol itulah yang akan diserap oleh tanaman. Ya. Terlebih dari itu ya, untuk pengiriman adenium, saya kira semua seller atau semua petani akan sepakat bahwa pengiriman paling aman itu adalah dicabut ya. Itu pengiriman paling aman. Kenapa harus dicabut? Karena gini ya, adenium itu kan pohon yang sangat rentan rentan busuk ketika ada bagian tubuh atau bagian batang akarnya yang terkelupas, belum sempat kering terus ditanam. Nah, itu cukup rentan busuk ketika adenium itu dicabut ya. Ketika dicabut maka nanti misalnya ada akar-akar yang patah lah itu nanti bisa kering dulu. Setelah kering nanti di tempat tujuan ya, bisa ditanam. Prosesnya begini. Nah, kalau pengiriman tanpa media pun sebenarnya juga aman ya. Pengiriman dengan media pun saya juga berkali-kali sudah sering juga sih. Cuman kendala utamanya sih di di ongkir ya, di biaya kirimnya, ongkos kirimnya terlalu mahal. Karena tanah atau ini kan cukup berat ya. Satu polybag bisa 1 kilo kan. Ya, jadi cukup mahal di ongkir. Jadi yang paling efektif aman memang harus dicabut. Nah, kemudian selain dicabut, nah ini juga perlu diperhatikan, daun itu sebaiknya di pruning atau dipotong ya. Daunnya di pruning, bunga pun di pruning. Kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri yang saya tahu pengiriman bunga-bunga dari Thailand, dari Taiwan itu malah pucuknya juga dipotong ya. Pucuknya bagian sini ya. Nah, pucuknya bagian sini itu malah dipotong. Ya itu ya intinya juga sama sih sebenarnya ya, untuk mengurangi penguapan. Nah, ketika tidak di pruning daun bunga tidak dirontokkan, apa yang akan terjadi? Saya sebenarnya juga lebih sering daun tidak saya pruning ya, karena kadang itu kasihan juga sih ya, kasihan nggak tega tampilannya jadi jelek kan kalau kita potong. Tapi ya mau gimana lagi,
berkali-kali saya kirim itu tidak saya pruning, bunga tidak saya rontok. Itu ya nanti efeknya begini, pohon itu akan lebih stres. Pohon itu tingkat stresnya lebih tinggi daripada yang di pruning atau dipotong daunnya ya. Logikanya begini, ketika daun itu di pruning, maka secara tidak langsung pertumbuhan pohon itu akan berhenti ya, seakan-akan akan berhenti ya, meskipun pertumbuhan pohon itu meskipun dicabut adenium tidak berhenti ya. Jadi saya dulu pernah kirim 1 bulan ke Kalimantan ya, sampai sana malah sudah itu tumbuh akar-akar serabut kecil-kecil gitu, terus lagi tumbuh cabang-cabang baru kecil-kecil seperti itu ya. Itu kekurangannya ketika daun tidak kita pruning, bunga tidak kita hilangkan ya. Jadi ya semua kembali kepada seller, semua kembali kepada pembeli ya. Jadi kalau saya secara pribadi saya tetap menyarankan untuk di pruning. Insya Allah aman. Untuk pengiriman 2 minggu pun saya masih berani bergaransi aman. Bahkan 3 minggu 1 bulan saya berani bergaransi aman, asalkan daun di pruning, bonggol di pohon dikirim tanpa media ya. Jadi harus dikeringkan dahulu, pagi kita cabut, nanti sore baru kita kirim. Itu insya Allah aman. Jadi untuk para calon buyer jangan khawatir adenium tidak kuat untuk dikirim jauh ya. Insya Allah aman, insya Allah tetap selamat sampai tujuan, dengan syarat pohon yang dikirim adalah pohon yang sehat ya kira-kira ya pohon yang sehat lah intinya ya. Itu saya kira yang perlu saya sedikit perlu saya ulas tentang pengiriman adenium ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir, adenium tidak kuat dikirim jauh. Insya Allah berhenti 2-3 minggu di dalam kardus tetap kuat dan tetap bisa bertahan. Sekian, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam go green, salam dari kebun adenium di Kota Ponorogo. Info order bisa lihat di WhatsApp saya di bawah. Mau silaturahmi monggo, pintu terbuka lebar untuk teman-teman semua. Sekian, mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.